Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Istiadi STMT selaku Ketua Peneliti Dampak MBKM yang khusus topiknya adalah pengaruhnya terhadap tata kelola Universitas Widya Gama Malang. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam lingkup pendanaan program pembelajaran kolaboratif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021. Riset dalam lingkup kami itu akan melakukan analisis terhadap pengaruh MBKM dalam peningkatan mutu dan tata kelola di Universitas Widya Gama Malang. Kami telah melakukan perumusan instrumen di dalam pengukuran hal-hal yang terkait dengan pengelolaan MBKM. Selama ini, MBKM merupakan hal baru yang perlu kita integrasikan di dalam proses tata kelola di Universitas Widya Gama Malang. Tata kelola ini perlu adaptasi, perlu penyesuaian, sehingga hal-hal yang terkait dengan efektivitasnya itu bisa kita evaluasi dan kita temukan solusi dan alternatifnya, sehingga akan diperoleh suatu rumusan atau model layanan tata kelola terhadap MBKM yang semua pihak itu diharapkan bisa lebih efektif dan efisien di dalam melakukan prosesnya. Hasil kegiatan ini berupa survei dan fokus group discussion yang menghasilkan suatu rekomendasi, terutama adalah dari aspek digitalisasi. Digitalisasi itu merupakan satu standar proses yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga proses-proses itu tidak berjalan secara manual, tetapi proses itu bisa berjalan lebih efektif karena didukung oleh teknologi informasi. Para pelaku proses tidak perlu melakukan aktivitas secara manual. Dengan menggunakan teknologi informasi, proses-proses itu bisa dilaksanakan melalui berbagai instrumen yang mereka pegang, misalkan menggunakan laptop, menggunakan komputer yang terhubung jaringan, atau menggunakan gadget yang selama ini sudah sering kita gunakan. Sehingga pelaku proses di dalam MBKM ini cukup bisa melakukan proses administrasi, proses pemantauan, maupun proses evaluasi secara daring. Jadi pengisian formulir, pengisian pengunggahan pelaporan, pengiriman dokumen, kegiatan, dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan secara online. Berbagai pihak yang terlibat, karena kita tahu proses MBKM itu bukan proses yang sederhana. Karena proses kegiatan MBKM ini ada 8 BKP, punya varian yang cukup banyak. Kemudian masing-masing BKP punya mekanisme dan prosedur tersendiri, dan keterlibatan beberapa pihak itu juga diperlukan. Mulai dari pihak pengelola MBKM yang bertanggung jawab di dalam pendaftaran, pengumuman, koordinasi dan seleksi, itu perlu dukungan sistem yang efektif dan efisien. Di sisi mahasiswa selama pandemi, mereka juga tersebar di berbagai wilayah di tempat tinggalnya, ya, sehingga ini akan membantu mobilitas mereka. Mereka tidak perlu bergerak ke sana kemari, tetapi menggunakan teknologi informasi itulah diharapkan bisa meringankan tugas mahasiswa, sehingga berbagai mahasiswa di berbagai wilayah itu bisa menjangkau program-program ini. Seperti itu. Kemudian dari sisi Kaprodi, ketika sistem itu sudah terdigitalisasi, maka Kaprodi itu akan mudah memantau siapa yang mengambil program MBKM ini. Programnya apa, aktivitasnya apa, kemudian capaiannya bagaimana, kemudian proses pembimbingan oleh dosennya bagaimana. Nah, dari situ semuanya
bisa diakomodasi dalam sistem informasi, sehingga Kaprodi itu akan terbantu untuk melakukan rekognisi, melakukan pengakuan terhadap capaian kegiatan mahasiswa yang telah dilaksanakan. Demikian juga dari unsur pimpinan atau manajemen, dari pihak dekan yang melingkupi beberapa fakultas, itu bisa memantau dari masing-masing prodinya aktivitas MBKM apa saja dari masing-masing prodi. Proses pelaksananya bagaimana, sejauh mana masing-masing BKP ini bisa terlaksana di masing-masing prodi, dan bagaimana evaluasinya. Ini merupakan suatu bahan bagi tingkat manajemen atau pihak fakultas untuk mengevaluasi, sehingga kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan itu bisa diidentifikasi, yang kedepannya dengan evaluasi ini program MBKN akan bisa ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Demikian juga dari tingkat pimpinan direktorat. Sebagai pimpinan puncak, maka pihak rektorat itu perlu juga ada dukungan untuk pengambilan keputusan. Ya. Program MBKN itu memiliki relevansi yang sangat luas terhadap dunia kerja. Nah, pihak rektorat bisa memantau tidak hanya keperluan internal, tetapi stakeholder lainnya seperti mitra-mitra industri, mitra-mitra UKM, mitra-mitra desa atau wilayah tertinggal, sekolah-sekolah. Nah, itu juga bisa dievaluasi tingkat kerjasamanya. Sejauh mana kerjasama yang sudah dirintis ini bisa terimplementasi dalam program-program yang mendukung MBKM. Demikian program riset dampak MBKM yang terkait dengan peningkatan mutu dan tata kelola di Universitas Widya Gama Malang. Semoga berbagai instrumen, berbagai rekomendasi dari hasil riset ini bisa memberikan dampak positif dan peningkatan yang signifikan bagi Universitas Widya Gama Malang khususnya, maupun berbagai pihak perguruan tinggi lain di Indonesia. Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas, terutama dari segi peningkatan mutu dan tata kelola MBKM di Universitas Widya Gama Malang. Hal ini akan kita laporkan sebagai sesuatu luaran dari capaian penelitian ini, sehingga bisa kita diseminasikan untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas pendanaan bantuan pembelajaran kolaboratif ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.